Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 di SMP Negeri 1 Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga adalah guru harus bisa memahami karakter murid, dan yang keempat adalah guru harus bisa memahami tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nantinya di dalam pendidikan yang berpihak pada murid, yang didapatkan oleh murid atau peserta didik itu adalah yang pertama, para peserta didik memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, para peserta didik memiliki budi pekerti yang luhur. Yang selanjutnya adalah semboyan Ki Hajar Dewantara mengenai peran guru sebagai pendidik. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yakni guru harus bisa menjadi contoh dan panutan bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarso, yakni guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan para peserta didiknya untuk terus belajar dan berkreasi. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yakni guru harus bisa memberikan dorongan, tuntunan, motivasi, serta arahan kepada para peserta didiknya. Di dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita selaku seorang guru. Yang pertama adalah guru hendaknya memberikan kemerdekaan dalam belajar bagi peserta didiknya. Sebagai contoh, kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk menentukan gaya belajar mereka masing-masing. Sebagai contoh, gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual, yakni gaya belajar yang memanfaatkan penglihatan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, yakni gaya belajar yang memanfaatkan pendengaran. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yakni gaya belajar yang memanfaatkan gerakan. Yang kedua adalah guru hendaknya selalu berpikir kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini, tentunya sebagai seorang guru kita harus bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Dan yang ketiga adalah guru hendaknya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman yang tentunya didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam pembelajarannya. Nah, adapun hambatan ataupun tantangan dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, yakni yang pertama adalah masih ada sebagian guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru itu sendiri atau dikenal dengan teacher-centered learning. Dalam hal ini, seluruh informasi dan seluruh sumber pengetahuan hanya terpusat pada guru semata. Yang kedua adalah hambatannya, yakni masih rendahnya minat dan motivasi para peserta didik dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Sebagai contoh, masih ada sebahagian peserta didik saya yang berada dalam
lingkungan ataupun keadaan ekonomi yang masih dalam kekurangan, sehingga mengharuskan mereka setelah pulang sekolah harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu penghambat mereka dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Yang ketiga adalah masih adanya sebagian guru yang belum memahami secara keseluruhan seperti apa itu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, maka ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariatif, yang tentunya sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, guru sebaiknya mengikuti berbagai pelatihan ataupun seminar ataupun workshop dalam rangka mengembangkan dirinya dan tentunya lebih memperdalam pengetahuannya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga adalah guru harus selalu mampu menjadi teladan dan panutan yang baik bagi peserta didiknya. Nah, berikut adalah beberapa kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan diri dan juga pembiasaan baik yang ada di sekolah saya. Yang pertama ini adalah gambar siswa saya yang sudah mengikuti lomba menyanyi solo pada kegiatan FLS 2N di tingkat nasional. Anak saya ini adalah perwakilan Sulawesi Tengah di tahun 2022. Yang kedua adalah kegiatan pengembangan diri dalam bentuk storytelling. Dalam hal ini saya sebagai pembina storytellingnya, dan storytellingnya ini dilombakan. Judul cerita yang saya angkat adalah cerita Snow White. Gambar yang ketiga adalah gambar bentuk pengembangan diri dalam bentuk tarian. Gambar yang keempat adalah bentuk pengembangan diri dalam bentuk vokal group. Gambar yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler berupa drum band di sekolah saya. Gambar yang selanjutnya adalah kegiatan pengembangan diri, yakni membina siswa-siswa saya membuat komik online dengan menggunakan aplikasi online yang bernama Make Believe Comic yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya, yakni kegiatan pramuka. Dan yang terakhir adalah salah satu bentuk pembiasaan baik di sekolah saya, yakni pembiasaan menggunakan bahasa tabe, yakni minta permisi ketika melewati seseorang, baik itu yang seumur, yang muda, lebih muda, ataupun yang lebih tua dari mereka. Diharapkan dengan adanya pembiasaan baik ini sebagai bentuk penghargaan dan juga penghormatan kepada orang lain sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni bisa menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia. Akhir kata yang bisa saya sampaikan adalah berusahalah untuk selalu menjadi guru yang selalu menuntun para peserta didik kita menjadi contoh teladan yang baik bagi mereka, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pendidikan yang berpihak pada para peserta didik kita sehingga mereka dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.